Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nanfei mendekati orang awam yang misterius itu dan menendang kakinya ke depan. Boom, persis di Lina, Chen Nan menendang lebih dari 30 kali berturut-turut, masing-masing menendang dadanya. Wajah lama lipatan misterius orang awam itu berubah menjadi hati babi, tetapi itu tidak menyakitkan. Orang yang benar-benar merasakan sakitnya adalah Chen Nan. Dada orang awam itu terlalu keras, seperti piring besi, yang membuat Chen Nan merasa kakinya akan melipat, dan alasan untuk tata letak wajah orang itu adalah hitam dan abu-abu, itu benar-benar marah. Karena dia adalah tuan, tetapi dia ditendang oleh bak kecil di matanya, itu benar-benar membuatnya bersarang ke puncak. Chen Nan mengerutkan kening dengan menyakitkan, hampir berteriak dengan gigi, dan dia akhirnya mencoba untuk mendorong keras di dada lawan beberapa kali, tetapi masih tidak bisa bergoyang sedikit, dan akhirnya tahu bahwa tata letak perencana itu jauh di luar imajinasinya. Ini benar-benar tidak buruk untuk Fajra. Karena waktu yang ketat, Chen Nan memanggil pedang kematian tanpa ragu-ragu, tapi kali ini tidak diketahui karena alasan apa, bayangan sihir di belakangnya tidak tampak dalam bentuk, dan senjata misterius lainnya tidak muncul. Hanya pisau ajaib substantif, dengan nafas kematian yang kuat, melayang ke atas dan ke bawah di sampingnya, Chen Nan memegangnya di tangannya, dia sekarang tahu bahwa ini adalah jiwa dari pedang naga, dan tahu kekuatannya kuat, ia memotong tangannya ke leher orang awam yang misterius itu. Kapan? Pedang kematian menebas dengan keras pada leher kurus lawan, tetapi hasilnya masih membuatnya tertegun, pisau tajam yang tidak bisa dihancurkan tidak memotong kepala lawan. Dia merasa seperti pisau mainan ditebang pada pilar besi, dia tidak merusak lawan sama sekali, melainkan kekuatan ketukan yang besar. Itu membuat mulut harimau itu langsung retak, dan ada jejak darah. Hari saya Anda abadi. Chen Nan benar-benar malu dan marah. Baginya, ia adalah seorang ahli di dunia manusia, tetapi ia lemah seperti bayi untuk tata letak misterius ini. Dia merasa terhina ketika seseorang berdiri di sana dan memintanya untuk kembali. Semua ini cukup untuk menunjukkan kekuatan tata letak. Chen Nan sangat terkejut. Sleepy Guts Finger. Chen Nan terbang ke langit, tangannya bergerak bersama, dan auns hitam itu seperti pedang pendek yang tajam, keluar dari jari-jarinya. Merangsang semua bagian tata letak. Ding ding dang dang. Seperti besi, tata letak masih berdiri tegak, tidak takut dengan serangan ini. Dia tertawa jijik, aliran dingin kesadaran terdengar di hati Chen Nan. Serangga kecil, Anda mendengar bahwa seekor semut dapat membunuh raksasa hal naga. Di mata saya, Anda rendah hati seperti debu, bahkan jika saya berdiri di sini untuk membiarkan Anda menyerang sesuka hati. Anda tidak dapat membantu saya untuk memecah belah. Petik 2. Semuanya ajaib. Chen Nanyi berteriak pada hidung tata letak misterius. Tetapi dia mendengar, dan lagi, dan hidungnya yang pecah seharusnya bergetar dengan baja di bawah pembomannya yang kejam. Dia mengusap kepalanya yang sakit, dan merasakan ketidakberdayaan. Namun, segera setelah itu, Chen Nan membentak dan membanting tata letak. Suaranya renyah dan keras. Orang awam misterius yang mencibir ekspresinya tercengang, dan kemudian berteriak dengan marah, Xiaogan, beraninya kau menghisap mulutku. Beraninya kau memukul wajahku. Beraninya kau menghinaku sebagai tuan. Aku akan membunuhmu. Aku akan menghancurkanmu. Petik 2. Bentak. Chen Nan membantunya dengan mulut kering. Haha. Pada saat ini, wanita di Yurui tertawa, suaranya jernih dan manis, dan berkata, itu benar, maksudku membuatmu mempermalukannya, tidak membunuhnya, lagi pula, pria yang sok suci ini tidak begitu baik Wu meninggal. Petik 2. Sialan. Kau jalang dan anak anjing ini malu, dan mereka berani mempermalukan aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini untuk sementara waktu. Perencana misterius menatap sengit pada Chen Nan, dan sepasang mata biru memuntahkan api akan datang. Penghinaan seperti itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Pamanmu, itu jatuh ke tanganku dan itu sangat kejam. Hari ini aku benar-benar melepaskan emosiku. Lihat siapa kita yang kejam. Chen Nan juga mulai dengan kejam, tangan kanannya mulai bekerja lagi, dan mulutnya kering. Secara konstan, suara popping berlanjut. Pamanmu, kamu benar-benar mesum, mengapa wajahmu begitu tebal? Tanganku sangat sakit untuk menggambar. Kata-kata Chen Nan sangat marah sehingga dia mati, dan secara misterius perencana itu menarik lusinan mulut besar, dan kemudian mendengar kalimat ini hampir impulsif untuk memuntahkan darah, wajah berwarna hati babi menjadi marah hitam dan ungu. Hei, hantu tua, aku berani mengatakan bahwa jika kamu mengupas wajahmu dan membuatnya menjadi baju besi, itu pasti lebih terkenal daripada baju besi Xuan Wu yang terkenal. Aku berani mengatakan bahwa tidak ada yang merusaknya. Kulitmu yang tebal sangat keras. Jika Anda tidak melihat orang dahulu, Anda tidak akan melihat orang-orang yang datang kemudian. Setelah kata-kata Chen Nan selesai, dahi presenter naik dengan garis hitam, dan dahinya hampir meledak, dan sudut mulutnya juga dipenuhi dengan darah. Wow, bukankah, benar-benar meludahkan darah pada saya. Anda pria nakal masih akan marah. Chen Nan selesai, punggungnya adalah mulut besar, tamparan, sangat keras. Aliran kesadaran setan terdengar lagi di hati Chen Nan, anak anjing, kau tidak sebagus serangga di hatiku. Mendengar ini, Chen Nan menarik mulut besar ke belakang dan berkata, anjing tua, Anda seperti serangga di hati saya. Orang awam yang misterius mendapatkan lebih banyak darah dari sudut mulutnya, dia sangat malu, dan berkata, Xiaogan, saya katakan, wanita itu tidak dapat melindungi Anda sama sekali, Anda akan menyesali apa yang telah Anda lakukan sekarang, saya tidak akan membunuhmu, tapi aku akan menyiksamu selama ribuan tahun.
Petik 2. Pamanmu berani mengancamku. Aku paling benci ini. Aku benci orang-orang yang berbicara padaku seperti ini. Chen Nan hanya ingin memulai lagi, lalu tawa wanita Yurui keluar dan berkata, hehe. Ini sangat menarik, tetapi waktunya akan tiba, Chen Nan, Anda akan meninggalkannya 100 kaki jauhnya. Ah, waktunya akan tiba. Aku belum benar-benar mulai. Aku belum punya waktu untuk benar-benar berurusan dengan hantu tua yang sudah mati ini. Bisakah kamu memperpanjangnya selama 3 menit lagi? Tapi itu terlalu suci untuk dikonsumsi. Ini adalah jenis pemborosan yang tidak dapat kau bayangkan, tapi aku benar-benar menyukai orang munafik yang merasa benar sendiri ini diajari. Aku akan memperpanjangnya selama 2 menit lagi, dan kau akan dengan cepat menggunakan kemampuanmu untuk membiarkanku lihat itu. Wanita di Yurui sangat berbeda dari masa lalu hari ini. Dia bahkan memanjakan Chen Nan sedemikian rupa sehingga dia tampak seperti anak kecil. Haha, bagus. Apakah kamu mendengar serangga tua yang mati? Chen Nan berkata ketika dia berbalik, dan kemudian mengangkat kakinya untuk melihatnya. Aku berkata, aku akan memberimu 300 kaki untuk menendang anjing, 1 poin untuk dicapai. Aku menendang, aku menendang keras, menendang keras. Perencana tata letak yang misterius menjadi gila. Pemukulan wajah sudah merupakan penghinaan yang memalukan. Sekarang ditendang dan dihisap muka adalah cara yang paling memalukan bagi orang normal. Anak anjing, kamu akan menyesal. Orang awam yang misterius itu tidak tahan lagi, darah mengalir dari sudut mulutnya, dan pakaiannya langsung memerah. Apa yang telah dia alami hari ini tidak dapat dibayangkan untuk orang seperti dia yang mendominasi nasib orang lain, dan dia akan runtuh. Gadis dalam kepolosan Yurui yang kekanak-kanakan, Chen Nan juga sedikit nakal hari ini, kedua pria itu bersama-sama, membuat para perencana benci dan benar-benar ingin menangis. Aku menendang, aku menendang, aku menendang, aku menendang. Jangan marah, hantu tua mati, aku biasanya tidak menembak orang kentut, tetapi hari ini aku mematahkan rahmat kepadamu, dan bahkan bangkit untuk menendang pantatmu, Anda harus berterima kasih kepada saya karena benar. Chen Nan tidak memerah sama sekali ketika dia mengucapkan kata-kata ini, dan sepertinya membalas semua penghinaan dan penghinaan yang telah dia lakukan padanya. Chen Nan, masih ada 1 menit lagi sekarang, wanita Yurui tertawa terus-menerus mengingatkan. Oke, aku tahu. Chen Nan berbalik dan datang ke depan tata letak, berkata, lihat aku menendangmu, apakah kamu sangat kesal, apakah kamu ingin datang di belakangku 2 kali? Melihatnya bertanya seperti ini, para tata letak merasakan perasaan yang sangat buruk sambil membenci dan mempermalukan. Benar saja, mengalahkan kata-kata dan perbuatan Chen Nan membuatnya semakin gila. Yah, aku akan memuaskan keinginanmu, dan kamu akan muncul beberapa kali bersamaku, kata Chen Nan, melompat tinggi, dan kemudian berputar-putar di udara, menjadi tata letak back to back, dan kemudian perut kembung. Bokong, tercetak keras di muka tata letak. Perencana itu tidak bisa bergerak. Dia memperhatikan orang lain bertabrakan dengan wajahnya. Dia hampir marah, tetapi dia hanya bisa menatap dan tidak bisa bergerak. Chen Nan dapat membersihkan tata letak seperti ini hari ini, dan dia sendiri memiliki perasaan yang tidak nyata. Ini agak tak terbayangkan. Perancang tata letak yang telah berjuang di masa lalu diperbaiki olehnya seperti ini, yang membuatnya sangat emosional. Ingat, ini namanya Xiao Yao, hehe. Chen Nan tersenyum tanpa sengaja dan melompat lagi, memberi perencana tata letak menjadi Xiao Yao. Pada saat ini, perencana itu menjadi gila, lubang hidungnya, lubang telinga dan asap putih lainnya naik, dan sutera di dahinya secara spontan tersulut. Hei, sepertinya Qi Seng Seng Yan, yang legendaris sebenarnya benar, haha, waktunya akan datang, aku akan membantumu, jangan sampai kepalamu terbakar, aku hanya akan menjadikanmu seorang Buddha, tolong Anda bisa menjadi biksu botak. Petik 2. Dentang. Chen Nan memanggil Death Sword, dan memotong kepala perencana. Suara, dangdang, tidak ada habisnya. Xingran tidak bisa memotong dagingnya, tetapi sangat mudah untuk memotong darah merah panjang. Chen Nan seperti memotong sayuran dengan kekuatan, memotong dengan gila. Di tempat itu, kepala yang telanjang dan berkilau muncul di depannya. Hehe, wanita Yurui tersenyum dan tersenyum, mengingatkan Chen Nan untuk mundur. Haha, Chen Nan tertawa dan dengan cepat keluar ke Bai Zhang Yuan. Aku marah padaku. Teriakan keluar dari mulut perencana misterius, dan dia akhirnya bisa bergerak. Pada saat ini, Chen Nan telah terbang ke jarak 100 kaki jauhnya, yang tepat dari segi waktu, dan kebetulan mencapai zona jarak aman dalam waktu yang diminta oleh wanita di Yurui. Silakan cari produk tanda pagar buku net untuk melihat yang paling lengkap. Novel pembaruan tercepat. Serangga kecil, aku ingin menghancurkanmu puluhan ribu mayat. Wajah orang awam misterius itu sangat hijau, dan dia berteriak di langit. Awan putih bergulir dari gelombang sonik yang hancur berkeping-keping meledak dan terbang ke segala arah. Gunung-gunung di tanah runtuh, batu-batu pecah, asap menggulung, dan hutan besar jatuh ke tanah. Daun-daun yang jatuh melayang pergi, dan beberapa sungai deras di kejauhan meraung keluar dari tepi sungai dan dialihkan. Deru keras perencana dapat digambarkan sebagai perubahan, dan dunia kehilangan warnanya. Dunia ini tampaknya rusak. Jika di masa lalu, latihan kultivasi Chen Nan pasti akan terbunuh oleh suara sihir, dan dia hampir tidak bisa menahan kekuatan sihir ini. Namun, wanita di tubuh Yurui sekarang ada di dia, dan tidak mungkin bagi tuan rumah untuk mengalami kecelakaan. Cahaya suci itu berdesir keluar seperti gelombang air dan menyelubungi Chen Nan.
Sepertinya lapisan baju besi yang samar menutupi tubuhnya, membuat gelombang suara siulan mengerikan melewati angin. Perencana misterius menatap Chen Nan seperti serigala jahat yang ganas, dan pada jarak 100 kaki, dia meninju dia dengan pukulan. Pukulan dunia membuat dunia bergolak, semua gunung berguncang, dan hutan di tanah seperti gelombang. Tubuh Chen Nan penuh dengan kekuatan suci, dan indranya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tubuhnya meninggalkan gambar residu di tempat, dan bergerak cepat hingga 300 kaki jauhnya. Boom! Di belakang Afterimage adalah puncak tertinggi dari langit dan bumi ini, sebuah gunung besar langsung ke langit, tetapi pada saat itu jatuh, dan kepalan sengit menyebar ke sana, membuat seluruh gunung runtuh, dan momentumnya menakutkan. Orang awam yang misterius mencibir lagi dan lagi, dia melihat bahwa Chen Nan dilindungi oleh kekuatan suci, tetapi dia tidak peduli. Dalam dunia batinnya, dia adalah penguasa mutlak, satu rumput dan satu pohon, gunung dan sungai, dunia ini segala sesuatu di dunia dapat diayunkan olehnya. Perencana itu berteriak keras, dan dua gunung rendah di tanah tiba-tiba berhenti, bergegas ke langit, dan kemudian menyerang Chen Nan bolak-balik. Ketika berdiri tinggi di atas langit, itu redup, dan dua puncak menghalangi cahaya bintang di atas, menebarkan bayangan besar. Anak anjing, aku pikir kamu mau kemana? Dalam hal kekuatan saja, menelanjangi gunung dan menutupi dunia, tidak cukup untuk menggambarkan tata letak yang misterius. Pria ini benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kedua puncak itu bergegas di antara kedua tangannya. Ini membuat Chen Nan sedikit tidak bisa dipercaya, tetapi pada saat ini dia tidak bisa membiarkannya berpikir terlalu banyak. Dia dengan cepat memanggil pisau sihir maut, dan pisau keturunan disatukan, menggunakan kekuatan suci yang besar di dalam tubuh, mengarahkan pisau sihir ke dalam pelangi yang menakutkan, lurus terburu-buru. Namun, dua puncak di udara tampaknya bergerak dengan tata letak perencana, mereka tampaknya mampu melewati kekosongan. Dengan hanya kedipan di udara, mereka mencegat jalan Chen Nan, dan kemudian memukulnya dengan tekanan Taisan. Ledakan, langit bergetar, tanah bergerak. Chen Nan mengertakkan gigi dan berteriak, hantu tua yang sudah mati, kau ingin membunuhku, itu tidak mudah. Jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan memompa mulutmu dan menendang pantatmu lagi. Dia merasakan tekanan besar, dan pisau ajaib itu bersatu bersamanya, bergegas menuju gunung. Lapisan-lapisan bilah cahaya menerangi langit, dan Chen Nan dikelilingi oleh bilah ki yang menghantam langit. Gunung yang rusak di belakang runtuh tiba-tiba. Chen Nan sekarang menggunakan kekuatan wanita di Yurui, dan pancarannya suci. Pada saat ini, tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Setelah memutus puncak gunung, dia seperti burung phoenix abadi dalam api. Roh itu sangat tinggi. Wanita di Yurui itu tampaknya bermaksud agar Chen Nan ikut serta dalam perang, dia sepertinya tidak ikut campur. Orang awam yang misterius, dengan rambutnya yang berdarah berdiri terbalik, tubuhnya yang kurus semakin kurus. Dia tampak seperti kerangka hidup, berteriak di langit, ah, anak anjing, kamu mati untukku. Deru. Ini, gunung tak bertepi di atas langit seketika hancur oleh gelombang suara, dan bebatuan meledak di langit, tetapi percikan batu dan puing tak berujung tidak jatuh ke tanah, tetapi membentuk aliran. Badai pasir gila menyapu Chen Nan. Itu adalah badai tornado yang menghitamkan dunia, berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang sangat besar, beberapa puncak terdekat langsung dihancurkan olehnya, diikuti dengan berguling, dan kemudian bergegas menuju Chen Nan. Chen Nan terkejut, dan badai mengerikan tiangang mengejutkan hatinya. Dia memegang pisau ajaib dan dengan cepat berputar, terus menghindar. Anak anjing, kamu tidak bisa melarikan diri, jangan lupa ini duniaku, aku penguasa di sini. Aku ingin kamu dilahirkan, kamu dilahirkan. Aku ingin kamu mati, kamu mati. Tidak, ini bukan lelucon. Dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Jika bukan karena keberadaan Jaderui, aku khawatir Chen Nan akan benar-benar sulit untuk hidup sampai sekarang. Mati untuk mati, Chen Nan tidak pernah takut akan kematian, datang saja jika kamu menginginkan hidupku, kalau tidak suatu hari aku akan menikahmu. Chen Nan menjawab dengan dingin. Antara hidup dan mati, dia tidak merasa takut, tetapi ada kegembiraan yang samar. Pada saat ini, tubuhnya sedikit bergetar, dan darah yang berperang secara bertahap dibangkitkan, dan secara bertahap mendidih. Ini adalah niat pertarungan dari tulang-tulangnya. Ini pantang menyerah dari kedalaman jiwa. Di bawah situasi putus asa seperti itu, Chen Nan sangat agresif. Ah, Chen Nan menatap langit dan menari dengan keras, tampaknya lebih gila daripada orang awam yang misterius. Dia menebas ke depan dengan pisau. Momentum kemajuan sudah cukup untuk menunjukkan penghinaannya atas penghinaan hidup dan mati. Seorang pria pisau besar pergi melalui langit, memotong ke arah badai geng langit yang kejam. Bagian dari pisau Mens bergegas ke angin, membuat badai kekerasan ini berhenti sejenak, sementara bagian lain dari pisau Mens memukul keras ke tanah di bawah, celah besar muncul di tanah seperti ngarai besar. Pada saat ini, cahaya Yurui tiba-tiba menyala, dan suara wanita misterius di dalam keluar, berkata, sangat bagus, sangat bagus. Aku menghargai niat bertarung di hatimu, hanya bertarung dengannya seperti ini, sekarang aku untuk saat ini, semua kekuatan Anda ditransfer kepada Anda. Anda harus ingat bahwa kekerasan yang Anda mungkin tak terkalahkan, bahkan jika Tuan yang benar sendiri tidak baik, Anda harus membencinya secara psikologis. Petik 2. Wanita misterius di Yurui terus menuangkan kekuatannya ke tubuh Chen Nan. Kekuatan kuat Chen Nan semakin kuat dan kuat. Melihat badai tiangang menyapu darinya, ia tidak lagi menghindar.
Karena pada saat ini, dengan kekuatan wanita misterius di Yurui semua disuntikkan ke dalam tubuhnya, ia benar-benar merasakan perasaan kesepian dan tak terkalahkan, dan tiba-tiba postur dunia yang kuat meletus. Chen Nan meletakkan pisau ajaib kematian di dadanya, dan kemudian mendorong ke depan dengan kecepatan yang sangat lambat. Sebuah kekuatan seperti lautan luas perlahan membengkak, dan seluruh dunia bergolak. Sungai menderu, gunung bergetar, langit bergetar. Tampaknya rusak, tanah tampaknya rusak. Pisau sihir maut mendorong keluar secara horizontal, perlahan dan cepat, dan akhirnya tiba-tiba berubah menjadi lampu listrik, menerobos badai tiangang yang tumbuh cepat, membuat badai itu tampaknya dibagi menjadi dua bagian, dan bergegas dari selatan Chenan. Meninggalkan area tengah sendirian dan tenang. Segera setelah itu, pedang kematian memotong sepotong kehampaan, dan badai, yang berbalik dan kembali lagi, bergegas ke daerah itu dan menghilang ke dalam kehampaan. Setelah pedang melambai, potongan ruang ditutup lagi. Perencana misterius itu sangat marah. Dia tidak berharap bahwa wanita di Yurui sangat mempercayai Chen Nan, meminjamkan kekuatannya kepadanya, dan Chen Nan benar-benar menerobos dunia batinnya dengan kekuatan ini, yang benar-benar membuat perencana itu agak takut. Bagaimana jika gadis di Yurui langsung? Tidak ada keraguan bahwa itu akan lebih mengerikan daripada konsekuensi dari penggunaan kekuatan Chen Nan ini. Kamu, siapa di antara kamu yang suire? Perencana itu mau tidak mau berteriak. Hehe, tawa seperti lonceng perak bergema di seluruh dunia, dan suara yang renyah dan manis itu seperti suara alami, mengatakan, aku akhirnya percaya pada satu hal, yang kau sebut Layoter hanyalah bidak kecil hehe. Petik 2. Omong kosong, aku hormat di dunia ini, jika aku bidak, siapa yang bisa menjadi raja? Perencana misterius itu mencibir lagi dan lagi. Chen Nan mengalahkanku, kamu sekarang memiliki semua kekuatanku. Meskipun dunia batinnya sangat kuat, bagaimanapun kekuatanku bisa dipatahkan. Suara wanita dalam suara Yurui terdengar dalam hati Chen Nan. Dengan kekuatan yang begitu kuat untuk dipinjam, mengapa Chen Nan tidak menggunakannya? Dia sangat ingin mengendalikan perencana, dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi sejak zaman kuno. Yah, kamu perempuan memaksaku. Aku ingin melihat di mana kamu berada. Aku tidak percaya kamu bisa menghentikan stasiun ziarahku. Teriak perencana misterius itu. Stasiun ziarah, yang tinggal di udara yang jauh, perlahan-lahan terbang, dan embusan udara yang luar biasa bergemuruh, yang menyebabkan Chen Nan mendapat tekanan besar yang tak terbayangkan. Wanita di Yurui mencibir, aku akhirnya mengerti bahwa Bai Jiangtai bukan barangmu. Aku tahu kamu akan menggunakannya pada akhirnya, atau kamu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Chen Nan mendengar dengan jelas dan penuh perhatian, dan samar-samar memahami beberapa hal. Pada saat ini, dadanya gerah, dan cahaya terang menerangi kekosongan, sebuah batu giok jernih melintas, dan batu giok Rui yang lama hilang akhirnya muncul kembali di depan Chen Nan. Pada saat yang sama, di ujung langit dan bumi ini, roh iblis luar biasa, darah mengilat ke langit, dan bayangan monumental besar terbang dari ujung langit ke sini, yang ternyata adalah batu sihir jahat. Batu Zenmo datang dengan ganas, mengungkapkan napas kematian yang tak berujung. Chen Nan tidak bisa membayangkan siapa yang mengendalikannya. Dia memiliki perasaan bahwa orang-orang di belakang batu iblis tampak lebih mengerikan, lagi pula, dia tidak muncul secara langsung. Sebenarnya, hutan abadi di luar telah dianggap sebagai Suanji independen, dan langit dan bumi ini adalah Suanji dari perencana. Dengan cara ini, apakah batu Zenmo datang ke Suanji di Suanji, dan orang-orang di belakangnya dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui ruang, dan cukup menakutkan untuk memikirkannya. Bai Jiangtai dan Zenmuisi tampaknya menjadi instrumen horor dengan tingkat yang sama, keduanya jauh dari satu sama lain di udara, dan mereka tampaknya memiliki beberapa tabu terhadap satu sama lain. Pada saat ini, jade Rui terbang dari dada Chen Nan, dan bentuknya secara bertahap meningkat dari ukuran ibu jari, dan akhirnya berubah menjadi Rui batu giok besar sekitar 20 meter panjangnya, melintasi di langit, memancarkan cahaya yang sangat ilahi. Chen Nan berdiri jauh di kehampaan, dan perencana misterius itu juga menghindari stasiun ibadah di kejauhan, menatap Town Demon Stone dan jade Rui dengan bermartabat. Tiba-tiba sebuah bayangan samar keluar dari angan-angan batu giok, tubuh wanita yang lembut perlahan-lahan terbentuk di udara, dan tubuh yang terdiri dari cahaya putih kecil itu sempurna. Saat cahaya putih berangsur-angsur berkembang, gambar menjadi lebih jelas dan berangsur-angsur mewujudkan. Kecantikan yang tak tertandingi yang telah jatuh ke negara itu telah mengungkapkan penampilan aslinya. Dalam sekejap, tubuhnya telah diubah dari kualitas cahaya menjadi keindahan daging dan darah. Alis Phoenix panjang miring ke pelipis, dan mata penuh aura sedikit bermartabat, hidung Kiong lurus dan indah, bibirnya merah dan halus, dan gigi putih kecil yang terbuka sama seperti kristal dan berkilau. Dada tinggi, runcing, pinggang tipis dengan cengkeraman kuat, bokong dan bokong penuh, dan kaki panjang putih salju yang indah. Ditutupi dengan sentuhan kasa putih, itu bahkan lebih misterius dan indah. Trans pada pandangan pertama adalah yang seksi, tetapi ketika Anda melihatnya secara detail, sulit untuk masuk akal setengah menghujat. Ini adalah wanita yang sangat cantik dan cantik. Dia berdiri begitu diam dalam kehampaan, mengungkapkan rasa keagungan yang tak terlihat. Dia seperti kebanggaan-kebanggaan surgawi, dan sikap seorang lelaki kuat yang memandang rendah dunia dilepaskan secara alami, membiarkan orang-orang beribadah impuls.
Chen Nan tampak sedikit kesurupan. Tentu saja, ini bukan, dia juga tidak kewalahan oleh nafas yang kuat, karena dia adalah pertama kalinya untuk benar-benar melihat penampilan asli wanita di Jade Rui, yang membuatnya merasa sangat terkejut. Namun, dalam sekejap, kecemerlangan warna-warni mekar di samping wanita misterius itu, dan awan berwarna-warni muncul di sekitarnya, dan seluruh tubuhnya tersembunyi di awan. Melihat bahwa wanita di Yurui menghilang ke pandangan, Chen Nan merasakan penyesalan, tetapi dia dengan cepat bangun dan berbalik, dia menggelengkan kepalanya dan merasa sedikit malu. Saya menghela nafas bahwa wanita kelas tertinggi dengan keterampilan hebat, temperamennya yang tak terlihat bahkan dapat memengaruhi hati dan pikiran orang, dan layak menjadi lokomotif kelas tertinggi. Pergi dengan minuman ringan terdengar dari Chaiyun. Jade Rui besar yang tinggal di sebelah awan berwarna-warni berubah menjadi sebuah tenda putih dan bergegas menuju perencana, cahaya menyala meninggalkan suasana damai di udara. Secara misterius tata letak berubah tiba-tiba. Dia ingin mengendalikan stasiun ibadah, tetapi stasiun wisata baru saja bergerak setengah mil jauhnya, dan batu kota setan yang telah mengamatinya tiba-tiba datang dengan keras dan menghantam stasiun ibadah. Di kota dataran tinggi batu ajaib Hessen, noda darah merah kecil di atasnya sepertinya baru saja memercik dari mayat yang hidup, dan mereka mengalir deras, menghirup darah. Meskipun Bai Jiangtai adalah senjata ajaib, tampaknya memiliki pemikiran independen, dan itu belum menyerang Yurui sesuai dengan keinginan perencana tata letak. Sebaliknya, dia menyapa kota batu ajaib. Melihat ini, Chen Nan percaya kata-kata wanita misterius di Jade Rui, dan stasiun ibadah tidak benar-benar milik perencana di depan Anda. Ledakan. Batu iblis kota yang menakutkan dan Bai Jitai yang agung bertabrakan dengan keras, suaranya keras, puncak di tanah tiba-tiba runtuh, gunung dan hutan yang tak berujung hancur seketika, dan kayu yang jatuh terbang. Milik kekuatan manusia. Chen Nan percaya bahwa jika dua instrumen magis ini terus membombardir, dunia batin ini cepat atau lambat akan pecah, yang berarti bahwa kedua instrumen ini dapat menghancurkan dunia ini. Benar saja, batu iblis yang suram dan Pai yang agung menghantam platform bersama, dan segera setelah mereka berpisah, mereka masing-masing terbang membentuk lingkaran dan bergegas menuju mereka bersama. Di sisi lain, batu giok Rui dengan tenda berapi-api sedang mengejar perencana. Giok besar Rui seperti pisau ajaib, terus-menerus memecahkan ruang, membiarkan perencana dalam keadaan malu dan mengelak di mana-mana. Pada saat ini, Chen Nan benar-benar merasakan kengerian wanita misterius di Jade Rui. Yang dia lepaskan sangat mengerikan sehingga dia dapat dengan mudah memecahkan ruang, dan perencana tata letak tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dentang, sebuah batu giok besar Rui mengecam pelangi tenda, memotong-motong tata letak, meledak ke suara bentrokan logam. Tetapi orang awam yang misterius juga sangat baik, dan kekuatannya benar-benar selamat dari serangan ganas. Anda harus tahu bahwa Yurui dapat menghancurkan ruang, tetapi sulit bagi kekuatan seperti itu untuk memotong tubuh orang awam. Ledakan. Platform ibadah dan batu Zenmo bertabrakan lagi, dan sedikit noda darah pada batu Zenmo sebenarnya terkontaminasi dengan setetes pada platform ibadah. Ini menyebabkan platform ibadah bergetar keras, dan akhirnya terus berputar, bergegas ke tanah, bergegas ke tanah, meninggalkan lubang besar yang dalam di tanah. Kemudian, seluruh bumi bergetar hebat, seperti sungai dan laut, lapisan tanah di permukaan muncul gelombang. Ledakan. Bai bergegas keluar dari peron, dan setetes besar darah merah akhirnya dibuang. Kemudian ia naik lagi ke langit dan menghantam batu iblis kota. Pada saat ini, Yurui tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama tuannya. Wanita misterius yang tersembunyi di awan berwarna-warni, tidak lagi terlihat dengan dingin. Dia mengendarai awan keberuntungan, mengubah tangan batu giok besar, menangkap Yurui, dan mulai meretas perencana. Klik. Setiap kali Jade Rui jatuh, ruang akan rusak sekali, dan itu akan disertai dengan kilat besar, yang akan menyembunyikan tata letak orang misterius. Memotong. Minuman ringan, seperti suara burung phoenix, bergema di seluruh dunia, dan wanita misterius itu berubah menjadi tangan besar, memegang Rui batu giok lebih dari 20 kaki menyapu, tata letak menerobos ruang dan berpindah ribuan kaki jauhnya, tapi Jade Rui mengikuti bayangan dan mengikuti, dia tidak punya tempat lain untuk bersembunyi, dan suara, kotoran, terputus. Chen Nan minum dengan baik, tetapi suaranya tidak berhenti, dan dia melihat bahwa perencana itu telah memecah tubuhnya menjadi dua bagian, dan mereka bersama-sama, luka besar itu ditaburi dengan darah dan hujan, tetapi akhirnya bersatu. Perencana itu ternyata tidak terluka dan mulai bertarung dengan Yurui. Chen Nan tertegun, sebelumnya, ia telah mencukur perencana itu menjadi kepala botak, tetapi setelah perencana melanjutkan operasinya, ia memiliki darah, dan Chen Nan tidak peduli pada saat itu. Sekarang tampaknya pria ini ternyata abadi. Sungguh mengerikan bahwa dia tidak bisa merusak tubuhnya. Bagaimana mungkin seorang musuh yang tidak dapat membunuhnya bertarung melawannya? Trik musim dingin. Jangan bersikap sok suci, percayalah atau tidak, dan sempurnakan dirimu. Ada dengungan dingin wanita misterius dari awan berwarna-warni. Perencana itu mencibir lagi dan lagi, kamu tidak harus meniup atmosfer. Jika bukan karena batu setan kota sialan entah bagaimana mengarungi air, aku punya platform pemujaan di tangan, jadi mengapa kamu malu denganmu? Ini benar-benar masalah besar. Apakah ini benar-benar milikmu untuk disembah? Kamu tidak bisa memperbaiki senjata sihir yang megah potensi seseorang menentukan prestasi seseorang, kamu Roots tidak memiliki potensi besar itu. Bahkan jika mereka 10 kali lipat dari masa kejayaan Anda, itu tidak cukup untuk benar-benar memahami keindahan harta ini. Petik 2.
Suara wanita misterius itu sedikit menghina, yang membuat perencana itu sangat marah. Bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan seperti itu ketika dia selalu menganggap dirinya sebagai tuan? Jalang, kamu jarang harus bangga. Setelah batu iblis pergi, aku harus menggunakan platform pemujaan untuk menghancurkanmu menjadi sampah. Lagi pula, tata ruang masih berupa makhluk berdarah, jauh dari apa yang dia katakan. Dalam keadaan alaminya, perasaan kayanya bahkan jauh lebih besar daripada manusia, dan itu sangat mudah marah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa batu iblis menyakitiku? Katak di dasar sumur. Jika aku sepenuhnya memulihkan vitalitasku, dunia ini tidak akan melelehkan tubuh sejatiku. Kurang meniup atmosfer. Perencana itu mencibir. Wanita misterius itu mendengus dan berkata, kau membuka matamu dan melihatnya. Bai Jiangtai sangat tabu pada darah di batu ajaib kota. Apakah kau berani mencoba hasil dari noda darah sendiri? Anda masih ingin menggunakannya untuk melawan saya. Petik 2. Segala sesuatu di dunia ini secara inheren saling eksklusif, yang tidak mengejutkan. Namun, jika tidak ada darah jahat seperti itu pada batu iblis, itu tidak dapat bersaing dengan penyembah, jika tidak maka akan hancur menjadi sampah. Darah jahat, hahaha. Kamu benar-benar mengatakan bahwa noda darah adalah darah jahat, sepertinya kamu benar-benar bodoh. Sekarang kamu bisa lebih yakin bahwa kamu adalah bidak catur kecil, kamu tidak tahu banyak hal sama sekali, kamu hanya tahu bidak catur. Perencana itu marah dan berkata, pasti konyol dan khawatir, jadi saya tidak tahu apa-apa di dunia ini. Lalu, tahukah Anda apa iblis itu? Apakah Anda tahu siapa yang menodai darah? Wanita misterius itu mencibir lagi dan lagi. Senyum orang awam itu berkata, yah, bahkan jika Anda tahu lebih banyak tentang beberapa kiasan, apa hebatnya? Kota batu ajaib itu tidak harus memikirkannya, itu hanya kebetulan yang telah terkontaminasi dengan darah tabu dari orang kuat kuno, itu saja, tidak ada yang spesial. Wanita misterius itu tidak marah, tetapi suaranya sangat dingin, berkata, kesepian dan bodoh. Sungguh bermulut besar, saya berani mengatakan bahwa pada akhirnya, Anda bahkan tidak tahu bagaimana Anda mati. Perencana itu marah dan berkata, apa masalahnya, bahkan jika pemilik darah datang ke sini secara pribadi, saya tidak akan memperhatikannya. Hahaha. Wanita misterius itu tertawa, tetapi meski begitu, suaranya masih terdengar seperti suara alami. Harus benar sendiri. Aku berani mengatakan bahwa jika orang itu masih hidup, duniamu tidak dapat mengakomodasi dia dengan jari kelingking. Jika dia ingin menghancurkanmu, satu jari dapat menghancurkan seluruh duniamu. Hei, ternyata itu adalah hantu mati. Tidak ada yang mengerikan tentang seseorang yang dihancurkan. Jika dia cukup kuat, dia tidak akan mati. Karena ada orang yang jauh lebih kuat daripada dia, maka dia bahkan bukan karakter. Musuh-musuhku semuanya surga dan bumi. Yang terkuat, yang kalah tidak layak untuk musuhku. Tata letak mencibir berulang kali, bahkan dengan sedikit jijik. Penjahatnya yang menang. Wanita misterius itu mencibir dingin, berkata, reputasi beberapa orang tidak terbantahkan bahkan jika mereka mati, dan kita harus menghormati orang kuat sejati dan tidak pernah menghujat. Sekarang Anda mungkin harus membayar untuk kata-kata dan perbuatan Anda. Petik 2. Setelah semua, telapak batu giok besar diubah oleh wanita misterius, memegang Rui Giok 20 kaki, meninggalkan perencana dan melemparkannya ke stasiun pemujaan tidak jauh, sambil memadatkan telapak tangan giok besar. Bai Jiangtai tampaknya memiliki beberapa tabu pada batu ajaib kota. Dia tidak ingin bertarung dengannya lagi. Ketika dia melihat batu giok Rui yang memancarkan cahaya ilahi, dia segera mengubah medan perang, meninggalkan batu ajaib kota, dan menyambut batu giok Rui. Darah merah cerah dari batu pembongkaran kota berkembang, mengungkapkan cahaya jahat yang mengerikan. Seluruh batu pembongkaran kota tampaknya sedikit bergetar, dan itu mengalir dengan deras ke arah tata ruang. Ini, apa yang terjadi? Orang awam itu terkejut, dengan cepat menghindari, dan terus melayang-layang di ketinggian. Meninggalkan jejak bayangan, wanita misterius itu mencibir, senjata suci memiliki roh. Anda membenci mantan orang kuat seperti ini, dan tentu saja itu jengkel. Itu baik-baik saja, bukankah Anda sombong? Maka cobalah untuk mencemari orang kuat itu kekuatan batu ajaib darah, jika kau bahkan tidak bisa mengatasinya, usap lehermu sesegera mungkin. Petik 2. Tom Demon Rock bergetar, dan volumenya tiba-tiba membesar puluhan kali dalam sekejap, mencapai 100 kaki dalam sekejap mata. Tubuh Heisen membuat bayangan besar di tanah, membuatnya semakin suram. Ledakan, ruang itu hancur, dan batu iblis datang dalam sekejap. Energi iblis yang melonjak menelan orang tata letak dalam sekejap mata, dan kemudian meledakkannya dengan keras. Orang awam itu compang camping, tubuhnya hancur, dan tubuhnya yang kurus berubah bentuk dengan cara menghantam, namun, bagaimanapun juga, ia memiliki kemampuan untuk melewati langit, ia diam-diam membaca kebenaran dan memperbaiki tubuhnya dalam sekejap mata. Ledakan, batu setan kota raksasa seperti gunung seram, bergegas di udara, terus-menerus mengejar tata ruang, ruang rusak, dan tata ruang menjerit. Bagaimanapun, dunia ini adalah dunia dalam perencana, semua ini disempurnakan olehnya. Ruang dunia ini terus-menerus rusak, menyebabkannya beban yang cukup besar, dan ia harus terus memperbaikinya dengan cepat. Dengan kata lain, jika dia adalah orang yang kuat seperti Chen Nan, jika dunia batin hancur sekali, itu mungkin sangat berbahaya.
Batu iblis kota setinggi 100 kaki, terus-menerus menghancurkan perencana di atas langit, membaringkannya jatuh dan terbang, tubuhnya terus-menerus rusak, dan kadang-kadang seluruh tubuhnya telah benar-benar berubah bentuk menjadi saus daging. Tetapi saya harus mengatakan dia berkultivasi sebagai surga, benar-benar memiliki tubuh abadi. Apa-apaan ini? Perencana itu merasa sedikit ketakutan, dan terus-menerus dihujani, dan kadang-kadang tubuhnya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bahkan jika dia tidak memiliki ancaman kematian, dia juga sedikit ketakutan. Sangat mudah bagi wanita misterius untuk menyegel atau menghaluskannya pada saat seluruh tubuh kelelahan. Menurutmu seperti apa rupanya? Wanita misterius itu menanggapi perencana sambil memperhatikan Yurui dan Bai Jiangtai berkelahi. Perencana itu melihat dengan cermat batu iblis kota, hanya untuk merasa bahwa itu menakutkan. Jika itu benar-benar dilihat dalam bentuk barang, itu akan terlihat seperti batu nisan. Melihat ini, dia menggerakkan hatinya dan berkata, apakah ini batu nisan para dewa dan setan yang telah disempurnakan menjadi senjata ajaib? Ya, itu tidak benar. Itu karena dia memang batu nisan. Salah, karena tidak ada yang pernah memperbaikinya, itu adalah psikis diri. Orang kuat yang mati, batu nisan di depan makamnya setelah terkontaminasi dengan darahnya, ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dapatkah Anda mengatakan bahwa orang kuat itu tidak layak disebut? Sekarang batu nisan paranormal membuktikan kepada Anda bahwa dengan martabat orang kuat, ia tidak bisa menghujat bahkan jika ia mati. Petik 2. Tata letak perencana telah berubah sangat, yang terlalu mengerikan. Ini bukan senjata ajaib yang telah sengaja dikorbankan. Itu hanya batu nisan umum yang telah ternoda dengan darah, dan memiliki kekuatan yang mengerikan. Ini hanya tak terbayangkan. Mencari umur panjang, iri dan tidak pernah mati, tetapi siapa tahu, hidup dan mati saling bergantung, bertukar secara instan, berjuang seumur hidup, mungkin pembalikan sesaat. Antara surga dan neraka, apa dunia? Apa itu setan? Siapa yang benar-benar bisa tahu, siapa yang benar-benar tahu? Awan berwarna-warni perlahan-lahan menyebar, dan wanita misterius itu secara bertahap mengungkapkan tubuh aslinya, menunjukkan posturnya yang tiada taraf. Dia menghadapi perencana dan berkata, kamu adalah penguasa kontrol, apakah kamu tahu bahwa kamu masih hidup? Dalam mimpi orang lain, saya pikir saya mengendalikan nasib orang lain. Bahkan, saya hanya bidak. Biarkan saya membantu Anda hari ini. Petik 2. Berbicara tentang ini, wanita misterius itu berteriak pada Chen Nan meminjam pisau ajaib. Chen Nan sedikit terpana. Meskipun dia memiliki pisau ajaib di tangannya, itu dipanggil setelah perubahan besar, tetapi dia tidak tahu bagaimana meminjamkannya kepada wanita misterius itu, dan dia membutuhkan pisau ajaib karena kultivasinya yang kuat. Tolong. Perencana itu jengkel dan marah, dan berkata, apa gunanya pedang yang patah? Senyap di hutan abadi. Aku tidak tahu berapa lama, tapi aku tidak pernah menaruhnya di hatiku. Petik 2. Bagaimana kamu bisa mengerti keindahan harta ini? Wanita misterius itu langsung menghancurkan kehampaan, datang ke punggung Chen Nan, mengangkat pahanya dengan ringan, dan menaruhnya di bahu Chen Nan. Chen Nan tiba-tiba merasakan aroma seperti mus biru yang menyebar ke hidungnya dan pada saat yang sama, dia merasakan bahu yang panas. Vitalitas besar disuntikkan ke lengan kanan. Pada saat ini, pisau sihir maut di tangan kanan Chen Nan tidak hanya memancarkan gas kematian yang tak berujung, tetapi juga secara bertahap menyelimuti lapisan napas kehidupan suci di atas tubuh bilah yang gelap dan cerah. Hei, apakah kamu ingin memberikan keseimbangan antara hidup dan mati? Bukan hanya pisau yang patah, itu adalah pemborosan energi. Perencana itu menggoda. Wanita misterius itu mengabaikannya dan terus mendesak momentum. Pada saat ini, pisau sihir kematian gelap perlahan-lahan menerangi, dan bilahnya berangsur-angsur berubah dari hitam menjadi biru. Sepasang kepala naga di gagang pisau terbuka, seekor naga melantunkan dunia, dan bayangan besar naga hijau menghantam langit. Pedang panjang di tangan Chen Nan menjadi hijau, dan pedang dewa hanya mekar sedikit kekuatan tahun itu, tanah di bawah ini mulai berfluktuasi dengan keras. Gunung-gunung telah runtuh, hutan telah menghilang, loes telah menjadi pasir pecah, dan pasir seperti gelombang. Umumnya bergolak, memotong. Wanita misterius itu meletakkan satu tangan di bahu Chen Nan, tangan lain memegang lengan Chen Nan, melambaikan pisau panjang ke arah penata letak, dan menghirup, biarkan Anda melihat kekuatan pedang naga. Pedang berapi itu meledak, seluruh langit itu cemerlang, ada auns hijau di mana-mana, dan bayangan naga di mana-mana, naganya yang gemetar meraung, gempa bumi bergetar, dan sungai mengamuk di kejauhan. Seekor naga hijau besar dengan cepat terbang menuju perencana. Naga besar itu membentang dan menari seperti gunung yang tak berujung. Dalam sekejap, perencana itu terperangkap dalam bayangan biru. Apa? Teriakan keluar, langit penuh dengan hijau cerah, Long Xiao mengguncang langit, perencana itu tampaknya berjuang dan melolong, seluruh dunia sangat bergejolak, dan tampaknya runtuh kapan saja. Ketika langit biru menyala, kabut darah terlihat di atas langit, dan potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya tersebar dan mengambang di udara. Kepala perencana bahkan lebih bermartabat, dan tatapan setan tidak jauh dari sana. Melihat Chen Nan dan wanita misterius itu, jari wanita misterius itu menjentikkan sebuah tenda putih dari ujung jarinya, dan terbang menuju perencana. Engah. Dengan suara lembut, gelombang darah memercik, dan kepala perencana itu meledak, dipotong menjadi dua bagian. Ah, baru saja terbunuh seperti ini. Baru saja membunuhnya seperti itu. Chen Nan sangat terkejut bahwa dia tidak mengharapkan hasil seperti itu.
seharusnya tidak semudah itu. Pada saat ini, wanita misterius itu mengerutkan kening, melonggarkan lengan kanan Chen Nan, dan terbang. Beberapa meter darinya, mengatakan pisau naga besar hampir hancur total, roh pedang terbatas, aku takut pedang itu tidak bisa bunuh orang ini sepenuhnya. Terlebih lagi, ada kekuatan lain di sini. Berbicara tentang ini, wanita misterius itu memandangi sosok besar Tai Chi di langit, dan pola raksasa misterius itu terus berputar, yang tampak sangat misterius. Chen Nan merasa terlalu ragu tentang gambar Tai Chi yang misterius dan sangat besar di atas Gao Tian. Saya pertama kali melihatnya di kolam reinkarnasi hutan abadi, dan saya tidak tahu mengapa itu mengalir ke dunia batin perencana, tampaknya itu bukan milik tata letak. Pada saat ini, daging cincang yang mengambang di kehampaan mulai bergetar, dan bahkan kepala yang terbelah mulai berkumpul satu sama lain. Ini membuat wanita misterius itu mengernyit ringan dan mendesah, jika aku kembali ke puncak, mengapa repot-repot? Namun, segera setelah alisnya terbuka, dia melihat kota batu ajaib berdiri tidak jauh. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, ya, gunakan saja kota batu ajaib untuk menekannya selamanya. Itu benar-benar mustahil, taruh dia di 18 lapisan neraka. Petik 2. Berbicara tentang melakukan hal itu, suara wanita misterius itu jatuh, dan dia mulai meledak ke dalam kekuatan kekudusan yang agung, gelombang yang melonjak masuk ke dalam daging cincang, tetapi tidak mencoba untuk mengisolasi mereka, tetapi mengumpulkan mereka. Namun, batu setan kota tampaknya tidak ingin dikendalikan oleh siapapun, dan di hadapan kekuatan suci yang melonjak, itu langsung menghancurkan cahaya kematian yang gelap, menyebabkan cahaya besar meletus setelah dua kekuatan bertemu dan menghilang di udara. Wanita misterius itu mengerutkan kening. Dan pada saat ini, daging yang rusak dari perencana mendengar gelombang fluktuasi mental, dan sepertinya menyerukan sesuatu. Di kejauhan, Bai Jiangtai berteriak meninggalkan Gyokrui, dan dengan cepat bergegas ke sini. Pada saat yang sama, di atas langit, sosok besar Tai Chi juga memancarkan cahaya emas dan hitam, dan bersinar ke arah daging cincang. Batu setan tahun tampaknya agak memusuhi stasiun penyembahan, membersihkannya, menghalangi jalannya, dan menghadapinya lagi. Jaderui, yang mengejar setelah itu, juga dengan cepat tiba, menunjukkan kecenderungan untuk membanting bagian depan dan belakang, menjebak platform di sana, membuatnya takut untuk bertindak enteng. Chen Nan sedikit terkejut bahwa alat-alat ajaib ini tampaknya memiliki jiwa dan semua memiliki kesadaran independen mereka sendiri. Melihat cahaya keemasan dan hitam dari ledakan dari ketinggian, wanita misterius itu tampak sedikit kesal dan berbisik pada dirinya sendiri, ini benar-benar sombong, Chen Nan meminjamkan Hou Yi membungkuk kepadaku. Chen Nan sekarang berada di front bersatu dengannya, dan Wen Yan segera membuka Nei Tiandi, cahaya ilahi dari cahaya ilahi bersinar dari tanah, dan dengan cepat terbang ke pintu keluar Nei Tiandi, tetapi setelah berhenti di sini, itu tidak lagi sulit. Mengalahkan Lei Qi, wanita misterius itu terkekeh ringan, dan senyum yang berkedip di wajah yang tiada bandingnya sama menariknya dengan angin musim semi di bulan Maret. Tangannya terus membentuk segel tangannya, berubah dengan cepat, dan cahaya putih di atas pohon tetap bersinar dan lampu hijau muncul. Kekuatan segel di atasnya dengan cepat hilang, melonjak keluar, mengumpulkan telapak tangan wanita misterius itu. Pada akhirnya, cahaya pohon dewa diperbaiki, lampu putih menghilang, dan lampu hijau membumbung tinggi ke langit, seluruh pohon dewa berlari keluar dari langit dan bumi cendong, cahaya hijau terang yang penuh dengan nafas kehidupan menerangi seluruh langit dan bumi. Bagian bawah awalnya berubah menjadi gurun. Bumi berubah menjadi hijau secara bertahap, dan secara bertahap memancarkan vitalitas. Semua ini sangat ajaib dan luar biasa. Wanita misterius itu dengan lembut mengangkat tangannya, dan pohon dewa di lokasi tetap itu terbang dan berubah menjadi ketinggian 1 meter, batang di dekat akar dipegang olehnya di tangannya yang ramping, dia melambaikan pohon dewa dan menyapu ke arah langit. Dewa hijau naik ke langit hijau, dan atmosfer seperti gelombang air tinggi di langit, dampak emas dan sinar hitam menghantamnya, dan langit bergemuruh dengan keras. Ruang itu terus-menerus rusak, dan langit tampaknya runtuh. Bintang-bintang yang tersebar di langit terus berjatuhan, menghancurkan bumi menjadi berkeping-keping, dan debu langit yang menjulang setinggi ratusan kaki di atas langit tempat kejadian. Haha, bintang-bintang ini ternyata adalah beberapa kotak batu berkilauan yang bersinar. Kupikir wilayahmu telah mencapai wilayahmu, tetapi baru saja tumbuh ke keadaan ini. Wanita misterius itu menyaksikan kejatuhan, bintang, berikutnya menertawakan daging cincang. Bintang-bintang, yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan, bumi telah hancur dan akan runtuh, dan langit akan kembali ke kekacauan. Gambar Tai Chi besar masih berputar perlahan, dan cahaya emas dan hitam masih melonjak turun. Setelah wanita misterius itu melambaikan pohon tetap di bumi dan memblokir gelombang pertama kekuatan bergelombang, dia menghentikan perlawanan pasif seperti itu. Cahaya putih dan lampu hijau melonjak di tangannya pada saat yang sama. Kemudian wanita misterius melemparkan ilahi busur ke Chen Nan dan berkata, Chen Nan, mari kita coba buka busur dan biarkan panah pergi untuk melihat apakah Anda dapat memecahkan gambar Tai Chi. Aku takut itu jauh lebih kuat daripada kekuatan yang kamu lepaskan dengan busur Hou Yi. Chen Nan sedikit terkejut. Belum tentu, busur dewa ini tidak cocok untukku, aku tidak bisa mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Chen Nan mengambil Divine Bow di tangannya dan tidak lagi berbicara omong kosong. Sekarang dia percaya pada wanita di depannya dan percaya bahwa dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri, karena dia memiliki kekuatan langit dan tidak perlu memainkan trik.
Di langit bagian dalam dan bumi Chenan dengan busur Yi depan dan belakang, tampaknya tidak ada segel, dan tubuh dapat diungkapkan sesuka hati. Tetapi ketika Chen Nan memegang ikatan ilahi lagi pada saat ini, dia tahu bahwa bahkan di dunia batinnya yang tidak dapat dan tidak memerintah, ikatan ilahi masih terpengaruh oleh segel, tetapi tidak ada perbandingan, dia tidak mengetahuinya. Divine Bow yang sekarang tampaknya terhubung dengan garis keturunannya. Dia tidak pernah berpikir dia akan begitu kuat. Memegang bow ilahi, dia merasa seolah-olah dia bisa mengendalikan dunia ini. Postur yang kuat ini membuat kepercayaan dirinya meningkat pesat. Ada rasa bangga di hatinya. Bahkan jika dia menghantam langit, dia tidak akan takut di hadapan para dewa dan setan. Chen Nan terbang ke atas, pinggangnya tenggelam, memandang ke langit, mengangkat lengan kirinya, pedang di antara tangan kanannya muncul di rambut, dan sudah berada di tali busur, menarik dengan kuat. Cancan Divine Light meletus, badai dahsyat mengamuk di antara langit dan bumi, dan vitalitas surga dan bumi yang tak berujung mengalir ke arahnya. Dia merasa bahwa perencana arogan hanya berdiri di depannya, dan dia bisa menembak dengan panah. Keyakinan berbanding lurus dengan kekuatan, dan pada saat ini dia merasa seolah-olah dia dirasuki oleh dewa iblis kuno dan bangkit menjadi roh yang tak terkalahkan. Klik, klik, titik, titik, titik. Kilatan besar kilat menghancurkan dunia, bergegas masuk dari luar, dan meledak di sekitar Chenan. Dari kejauhan, di atas langit, sinar besar cahaya menembus langit dan bumi. Dibandingkan dengan baut kilat besar itu, Chenan seperti titik hitam kecil, tetapi momentumnya seperti raksasa yang memiringkan langit dan bumi. Busur ilahi Haoyi benar-benar mengerahkan kekuatannya. Pada saat ini, di bawah kebuntuan Chen Nan, busur ilahi terus-menerus mengubah energi langit dan bumi menjadi energi cahaya keemasan yang unik dari busur ilahi. Bahkan jika energi sihir hitam Chen Nan disuntikkan ke saat itu juga akan diubah menjadi cahaya keemasan. Cahaya keemasan menyilaukan menjadi satu-satunya antara langit dan bumi. Chen Nan dan Shen Gong membentuk cahaya aneh dan tubuh gelap. Mereka telah menjadi keseluruhan. Cahaya emas dan energi magis sangat luas. Bahkan kilat besar yang melanda dari luar tidak bisa menutup. Kekuatan laut yang agung terus-menerus bergoyang, dan tanah yang awalnya robek di bawah ini bahkan lebih tidak didukung, terus-menerus runtuh dan tenggelam, langit biru menghilang di atas langit, bintang-bintang jatuh, dan semuanya kembali ke kekacauan. Membunuh. Tali busur bergetar sedikit, dan panah cahaya pecah dalam sekejap, tambak emas yang mempesona hanya 1 meter panjangnya pada awalnya, tetapi karena dunia ini penuh vitalitas dan energi terus berkumpul, tenda emas tumbuh semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi puluhan kaki panjang dan kuat. Gambar Tai Chi besar di atas langit tampaknya memiliki arti, dan cahaya keemasan dan hitam meletus di mata Yin dan Yang, dan mereka turun untuk menutupinya. Panah cahaya emas menembus awan dan memecahkan kabut, menghancurkan ruang, dan bergegas ke depan sosok Taiji dalam sekejap mata, tetapi rumah-rumah emas dan cahaya hitam yang meletus itu luar biasa, dan nafas hidup dan mati yang tak berujung meledak. Pemusnahan ada di dalam, dengan tenang membubarkan pukulan mengejutkan ini. Chen Nan tidak termotivasi oleh energi, di bawah selubung cahaya keemasan dan energi sihir, dia naik ke udara, melawan petir besar, dan mendekati sosok Taiji. Dia tidak berhenti sampai dia menemukan perlawanan besar. Kali ini, dia mematahkan jari tengahnya, panah darah muncul di tali busur, darah cerah itu menyilaukan, dan seluruh langit tampak berlumuran darah. Panah darah. Pada saat perang istana kerajaan Chu untuk membunuh musuh-musuh naga bajingan, malaikat bersayap 4, dia pernah membiarkan panah dewa menodai darah dan membuka busur untuk menembak. Itu sangat kuat. Kali ini adalah panah darah lengkap, yang lebih jauh dari panah dewa bernoda darah terakhir. Darah langit mengambang, dan langit dan bumi penuh vitalitas. Gambar mayat dewa dan iblis muncul di sekitar Chenan. Wanita misterius di kejauhan mengernyit ringan, mengungkapkan pandangan bijaksana. Malaikat tanpa kepala, iblis dengan lengan patah, naga berkepala 3 yang brutal, baju besi emas yang perkasa, iblis dengan hati yang hancur. Gambaran mengerikan tentang mayat dewa dan iblis, seperti entitas nyata, mengelilingi Chenan, nafas kematian dan nafas kehidupan yang kuat pada saat yang sama. Pada saat ini, Chenan tampaknya adalah penguasa yang memuja bersama. Dia perlahan mengisi ilahi bow, dan darah melintas ke langit dalam sekejap. Alasan mengapa Chenan berkelahi begitu banyak adalah karena gambar Tai Chi di atas sangat mirip dengan gambar Tai Chi di tubuhnya. Dia ingin memecahkan gambar Tai Chi yang misterius di langit dan mencari tahu. Tali busur bergetar, dan panah darah naik ke langit di bawah cahaya keemasan, dan bergegas menuju sosok Tai Chi raksasa. Dan gambar malaikat tanpa kepala, iblis dengan tangan patah, juga mengikuti dampak ke arah langit. Angin kencang di atas langit, darah, emas, dewa dan gambar iblis, ditambah kilat besar di seluruh dunia, mengerikan. Ini adalah kekacauan yang akan menghancurkan dunia ini adalah puncak kekuatan super. Gambar Tai Chi masih berputar perlahan, tetapi cahaya keemasan dan cahaya mati gelap meledak dan menjadi lebih kuat, dan langit melonjak turun.